Bab 081-21. Setelah menyelesaikan pekerjaannya di kantor, Sam dan Roy langsung pulang ke rumah sakit untuk menjemput istri-istrinya. Mas Kirei menyambut kedatangan suaminya, dan melihat maminya ceria sekali, sedang memangku baby Kim. Sepertinya mami sudah sehat, ucap Sam, menghampiri maminya. Dan Bu Nisa tak menyahutinya. Bu Nisa fokus memandangi wajah baby Kim yang pipinya semakin bulat. Sam pun menghampiri istrinya yang sedang di kamar, karena menyusui baby Ken dan Semi. Sam membiarkan maminya dulu untuk melepas rindu dengan baby triplet sebelum sebentar lagi mereka pulang. Roy dan Sinta pulang duluan ya, nanti malam Roy kesini lagi, ucap Roy, berpamitan pada maminya. Roy, nanti malam kamu tidak perlu ke sini, karena besok mami kalian sudah diperbolehkan pulang, sahut Pak Reza, yang kasihan melihat Roy sudah lelah pulang kerja, dan malamnya harus membantunya menjaga maminya. Jam berapa Pi? Tanya Roy. Mungkin pagi atau siang. Mau Roy jemput? Tanyanya lagi. Tidak usah Roy, kan ada Pak Heru. Kalau mau kalian besok langsung ke rumah saja, tutur Pak Reza. Sinta pun masuk ke kamar untuk berpamitan pada Kirei dan baby triplet. Sementara Roy tak ikut masuk, karena tahu Kirei sedang menyusui baby triplet. Aunty pulang dulu ya. Nanti Aunty main lagi ke rumah baru kalian, Kap. Sinta mencium pipi baby Ken dan Semi, yang sedang menghisap ASI mominya. Setelah selesai menyusui, Kirei pun dan Sam keluar mengendong bayinya satu-satu. Sam mengajak istrinya untuk pulang juga. Sam dan Kirei pulang dulu ya, ucap Sam. Dan seketika raut wajah Bu Nisa terlihat sendu. Sepertinya tak rela ditinggalkan oleh ketiga cucunya. Apa kalian tidak bisa menginap saja di sini? Tadi malam Roy dan Sinta juga menginap di sini, menjaga mami, sahut Bu Nisa, yang masih memangku baby Kim. Mereka itu masih bayi, dan ini bukanlah tempat yang bagus bagi bayi, ucap Sam, yang tidak mungkin mengizinkan anak-anaknya tidur di rumah sakit. Iya kasihan cucu-cucu kita kalau tidur di sini, bagaimana kalau malah mereka sakit? Karena di sini tak sebersih di rumah pribadi, ucap Pak Reza menimpali. Akhirnya Bu Nisa pun mengangguk kecil, dan membiarkan baby Kim diambil oleh Sus Laras. Mami boleh bertemu dengan mereka kapanpun Mami mau, pintu rumah Sam selalu terbuka untuk Mami. Dan kalau weekend, Sam juga akan menyempatkan waktu datang ke rumah Mami, tutur Sam, yang ingin hubungan dia dan maminya membaik, tanpa ada drama pindah-pindah rumah lagi. Cepat sehat ya, biar bisa menggendong mereka lagi, ucap Kirei, sambil tersenyum manis pada Mami. 22. Lalu mereka pun keluar dari ruangan Bu Nisa. Sam memberikan baby Ken pada Susan, lalu dia menggandeng istrinya jalan di depan. Tuan Sam, gumam Dr. Cynthia, yang melihat keluarga bahagia itu hendak keluar dari lobi. Pemandangan yang cukup membuat hatinya terbakar. Setelah sempat beberapa hari lalu hubungannya kembali membaik, kini hubungan Bu Yanti dan Pak Bima kembali dingin lagi. Di mana kali ini Bu Yanti yang bersikap acuh pada suaminya, sementara Pak Bima gencar meraih kepercayaan Bu Yanti lagi. Aku janji, akan segera menanganinya. Aku akan mencari investor yang mau berinvestasi di perusahaan kita, ucap Pak Bima, duduk di samping Bu Yanti. Sementara yang mengganggu pikiran Bu Yanti, bukan hanya masalah perusahaannya saja, tapi lebih ke penyebab utamanya. Bu Yanti merebahkan tubuhnya membelakangi Pak Bima. Mas lihat apa sih, kok senyum-senyum sendiri? Tanya Sinta, yang melihat suaminya sedang duduk di balkon kamar, sambil menikmati secangkir kopi. Sinta langsung merampas handphone suaminya, dan membaca artikel di handphone suaminya itu. Ini kan perusahaan ayahnya Kak Adam, ucap Sinta, setelah membaca artikel itu. Sinta pun tersenyum tipis, entah mengapa dia malah senang membaca berita itu. Andai saja dulu Pak Bima tidak bertingkah fatal, mungkin bisa saja aku membantu perusahaannya.
Ucap Roy. Tidak, aku tidak setuju. Ini hukuman untuknya karena dia juga dulu membuat perusahaan papa bangkrut, sampai papa masuk rumah sakit dan meninggal. Sahut Sinta. Apalagi sekarang dia suka main perempuan, kasihan sekali Tante Yanti dan Kak Adam. Ucap Sinta, yang membuat Roy langsung melirik ke arahnya. Jangan bicara yang tidak-tidak, ucap Roy. Aku bicara fakta, bahkan Sylvia sendiri yang memergokinya. Dia jalan dan bermesraan dengan Selin. Tutur Sinta. Tadinya aku ingin sekali menembongkarnya pada Kak Adam, dan Tante Yanti. Tapi Sylvia mencegahku, karena Tante Yanti sedang sakit. Dan sekarang tanpa campur tanganku pun Om Bima hancur sendiri. Lanjut Sinta. Yang yakin jika perusahaannya itu bangkrut karena Pak Bima yang berselingkuh dengan Selin, dan menghidupi gaya hidup hedon Selin. Sudahlah, itu bukan urusan kita. Ucap Roy, yang tak ingin ikut campur, walaupun Sylvia mempunyai hubungan dengan Adam. Pagi harinya setelah Pak Bima berangkat ke kantor, Bu Yanti mengajak Adam untuk berbicara berdua dengan. Ya, ada apa Bu? Tanya Adam, yang terlihat sekali Bu Yanti seperti sedang memikirkan sesuatu. Perusahaan kita Adam. Ucap Bu Yanti, lalu menjelaskan kepada Adam jika perusahaannya saat ini sudah diambang kebangkrutan. Kenapa ayah baru bilang sekarang? Tanya Adam. Itulah Dam, yang ibu pikirkan juga. Sebenarnya. Bu Yanti menjeda ucapannya, ragu untuk memberitahu Adam tentang tabiat buruk ayahnya, yang suka bermain wanita. 23. Apa Bu? Tanya Adam, yang menunggu ibunya melanjutkan ucapannya. Ah tidak Dam, ibu mau setelah lulus kuliah nanti, kamu yang memegang perusahaan itu. Mungkin ayahmu sudah tidak sanggup lagi mengurusnya. Ucap Bu Yanti, dengan senyuman terpaksa di bibirnya. Lalu Adam pun berpamitan untuk berangkat kuliah, karena hari ini Adam berencana mengajak Sylvia ke toko perhiasan untuk membeli cincin, untuk melamar Sylvia nanti. Karena waktunya yang sudah semakin mepet. Bagaimana? Kamu lebih suka yang mana? Tanya Adam, setelah pelayanan toko perhiasan itu, menyodorkan beberapa cincin berlian pada Adam dan Sylvia. Yang ini saja Kak, lebih simpel. Ucap Sylvia memilih cincin yang simpel nan elegan. Adam pun langsung membayarnya. Dan meminta Sylvia yang menyimpan cincin itu. Sampai nanti tiba waktunya. Setelah selesai dari toko perhiasan, Adam dan Sylvia makan di sebuah restoran sebelum nanti pulang. Sylvia menatap Adam, dengan perasaan bersalah. Karena sampai saat ini dia belum mempunyai keberanian untuk mengadukan tentang Pak Bima pada Adam. Kenapa belum dimakan? Tanya Adam, yang melihat Sylvia malah diam saja. Kak, kalau misalkan aku menyembunyikan sesuatu darimu, apa kamu akan marah? Tanya Sylvia, yang tiba-tiba berkata seperti itu. Tergantung, apa dulu yang kamu rahasiakan itu, fatal atau tidak? Jawab Adam santai. Ting, pesan masuk dari nomor baru ke handphone Pak Bima. Kalau OM tidak datang menemuiku, maka aku yang akan datang ke rumah OM. Isi pesan dari Selin, yang mengancam Pak Bima. Membuat wajah Pak Bima menjadi tegang. Karena ternyata wanita peliharaannya itu, bukanlah wanita sembarang yang akan diam saja. Jal 4N9 sialan, berani sekali dia mengancamku. Ucap Pak Bima, yang ketakutan dengan ancaman Selin. Karena jika Selin sampai nekat ke rumahnya, menemui istrinya apalagi Adam. Tamatlah riwayatnya. Ting. Balasan pesan masuk ke handphone Selin. Tunggulah aku akan segera ke sana. Balasan pesan dari Pak Bima, yang membuat Selin tersenyum smirk. Kau tidak bisa lepas begitu saja dariku, bandot tua. Karena aku masih membutuhkan uangmu, gumam Selin. Yang langsung berganti baju, memakai lingerie seksi, untuk memikat Pak Bima lagi. Selin ingin memeras Pak Bima sampai benar-benar uangnya habis. Baf, baf, baf. Bajing 4N. Kak, maaf. Aku kecewa padamu. 24. Kenapa harus aku yang menyimpannya? Tanya Sylvia,
Setelah tadi mereka pulang dari mall. Adam mengantarkan Sylvia pulang ke apartemennya, lalu Adam pun mampir di apartemennya Sylvia. Karena sedang tidak buru-buru untuk pulang. Tidak apa-apa, jika kamu ingin memakainya sekarang pun boleh. Ucap Adam, yang merasa tidak ada bedanya sekarang ataupun nanti. Sylvia tersenyum simpul, lalu membawa kotak itu masuk ke kamarnya, untuk dia simpan di laci lemarinya. Kak, Sylvia langsung berbalik saat Adam memeluknya. Sekali ini saja, aku janji akan bertanggung jawab. Jika kamu mau kita akan langsung menikah setelah wisudaku nanti. Bujuk Adam, sebagai seorang laki-laki yang pernah melakukannya. Dan sudah lama tidak melakukannya lagi. Adam dan Sylvia memang sudah pernah berhubungan intim sekali, dan mereka tak mengulanginya lagi. Tapi kali ini sepertinya pertahanan Sylvia kembali goyah. Please. Mohon Adam, menatap mata Sylvia. Dan akhirnya Sylvia pun mengangguk kecil, karena Sylvia sudah yakin pada Adam. Yang selama ini benar-benar menunjukkan cintanya dan keseriusannya. Kak. Des 4H Sylvia, saat Adam memagut bibirnya, dan membawanya ke atas kasur. Adam yang sudah sangat ben-4Fu, sekian lama menahannya. Langsung menerkam Sylvie yang sudah terbaring pasrah. Bahkan kali ini Adam dan Sylvia melakukannya tanpa memakai pengaman, karena Sylvia tak pernah menyimpan barang itu di tempatnya. Kak. Sylvia, Mendes 4H Kala Junior Adam sudah melesak masuk ke intinya. Adam terlihat bergairah sekali, karena sudah lama memendamnya. Saat ini nikmat sekali. Kak. Adam mengecup Sylvia, dengan terus menggerakkan juniornya. Sylvia yang juga menikmatinya pun, memeluk Adam, dengan bibir mereka saling memagut. Bahkan Sylvia sudah tak terlihat malu-malu lagi, di mana dia juga memberikan servisnya pada Adam. Kak, aku mau keluar. Ucap Sylvia dengan terbata-bata, dan napasnya tersengal-sengal. Kala akan meraih puncak pelepasan pertamanya. Malam ini mereka benar-benar sudah diliputi oleh N4Su, bahkan mereka melakukannya tak hanya sekali saja. Dan Adam, terima kasih. Ucap Adam, setelah menyelesaikan pergulatan kedua kalinya. Adam memeluk Sylvia yang sudah tergulai lemas. Kak, tadi kita. Aku akan bertanggung jawab, tidak perlu takut. Ucap Adam, yang mengerti maksud dari Sylvia. Sylvia pun tersenyum mendengar itu. Setelah kondisi tubuh mereka kembali netral. Adam dan Sylvia pun membersihkan dirinya. Kita makan dulu yuk keluar. Ajak Adam, yang tadi sudah kehabisan energinya. 25. Bukannya Kak Adam mau pulang tadi? Sahut Sylvia, yang sedang menyisir rambut basahnya. Santai saja, aku bukan anak kecil, yang kalau pulang malam dimarahi ibunya, ucap Adam sambil tertawa. Sylvia yang merasa lapar juga, akhirnya setuju untuk makan di luar, sebelum nanti Adam benar-benar pulang. Awas saja kalau kamu membohongiku bandot tua, aku akan benar-benar mendatangi rumahmu, agar istrimu yang sudah tua itu, langsung serangan jantung. Ucap Selin, yang sudah 2 jam menunggu Pak Bima. Selin pun terus meneror Pak Bima, dengan menelponnya dan mengancamnya via pesan. Sementara Pak Bima sekarang sudah di jalan, menuju ke tempatnya. Setelah tadi dia menghubungi istrinya memberi alasan, jika malam ini dia akan lembur, untuk memperjuangkan perusahaannya. Kita makan di kafe dekat kos kita dulu saja Kak. Usul Sylvia, saat mereka sudah di perjalanan, mencari tempat makan yang enak. Ide bagus. Sahut Adam, akhirnya membelokkan mobilnya, ke arah kosan mereka dulu. Sepanjang perjalanan Adam dan Sylvia mengulas senyum kebahagiaan, bahkan Adam menggenggam tangan Sylvia terus, yang tadi sudah memberinya kenikmatan. Kak, aku mencintaimu. Ucap Adam. Aku juga. Sahut Sylvia. Adam melajukan mobilnya dengan kecepatan sedang, sampai akhirnya dia melihat mobil ayahnya yang menyalipnya. Ayah. Monolog Adam, lalu melepaskan genggaman tangannya dari tangan Sylvia. Kenapa Kak? Tanya Sylvia,
yang melihat sorot mata Adam begitu tajam menatap ke depan. Di depan mobil ayahku, dan aku tidak tahu mau kemana dia malam-malam begini. Jawab Adam, yang malah membuat Sylvia terlihat gelisah. Adam pun memutuskan untuk mengikuti mobil ayahnya, sampailah mobil Pak Bima memasuki sebuah klaster perumahan. Mau apa ayah ke sini? Gumam Adam, yang merasa tak mempunyai keluarga ataupun kerabat yang tinggal di klaster itu. Adam pun dibuat semakin curiga, dan Sylvia menjadi tegang. Karena dia sudah mengetahui sejak lama jika Pak Bima berselingkuh di belakang ibunya Adam. Tidak apa-apa kan, kita ke sini dulu, aku hanya ingin tahu saja, siapa yang ayahku temui di rumah itu. Ucap Adam pada Sylvia, dan Sylvia hanya mengangguk saja. Pak Bima, yang sedang dalam keadaan panik dan tertekan pun, sampai tidak sadar, jika sejak tadi mobil anaknya mengikutinya di belakang. Pak Bima langsung memarkir mobilnya, tepat di rumah Selin, dengan terburu-buru Pak Bima langsung masuk ke dalam rumah itu. Sementara mobil Adam berjarak 50 meter di belakangnya. Adam sengaja tak memarkir mobilnya langsung di depan rumah itu, Adam memilih untuk turun, dan berjalan ke sana. Om. Akhirnya Om datang juga, pasti Om sudah kangen ya sama aku, dan ingin. Ucap Selin, yang langsung memeluk Pak Bima, dengan pakaiannya yang sungguh sangat seksi. Apa maumu, kenapa kau? 26. Ayah. Ucap Adam. Yang membuat Pak Bima menghentikan ucapannya, dan langsung menoleh ke belakang. Duart. Bagaikan disambar petir siang bolong, saat Pak Bima melihat Adam ada di sana. Baf. 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 Bajin 9an. Adam yang langsung menghajar ayahnya, saat melihat ayahnya sedang dipeluk oleh wanita, yang usianya lebih muda dari ayahnya, dan berpakaian seksi. Tentu saja. Adam tahu wanita macam apa, yang tadi sempat memeluk ayahnya itu. Dam, dengarkan penjelasan ayah dulu, ini tidak benar. Elak Pak Bima, yang sudah tersungkur. Sementara Adam masih terus menghajar ayahnya, secara membabi buta, seolah meluapkan rasa sakit ibunya, jika ibunya tahu hal ini. Baf, baf, baf. Sudut bibir dan hidung Pak Bima pun sudah mengeluarkan dar 4 khas segar. Kak, sudah. Sylvia menahan Adam, yang masih menghajar ayahnya. Bajin 9an. Tidak tahu malu, sejak kapan kau melakukan ini pada ibuku Hub? Teriak Adam, dengan penuh rasa kecewa dan sakit hati. Kenapa kau menyakiti ibuku? Pak Bima pun bangkit dan berdiri lagi. Dam, kamu salah paham, ucap Pak Bima, lalu melirik ke arah Sylvia, yang berdiri di samping Adam. Apa dia yang sudah mengadukan ini padamu? Tanya Pak Bima, sambil menunjuk Sylvia. Apa maksud ayah? Tanya Adam, sambil melirik ke arah Sylvia. Sylvia menatap Adam, dan menggelengkan kepalanya. Dia pernah melihat ayah saat dengan Selin, dan waktu itu ayah sudah bilang, jika Selin adalah. Jadi, kamu. Sela Adam, yang kali ini menatap kecewa pada Sylvia. Kak, aku. Dam, ayah mohon, jangan bicarakan hal ini pada ibumu. Ayah akan menjelaskannya pada kalian nanti, jika ayah dan Selin tidak berselingkuh, karena dia sebenarnya anak dari keluarga ayah di kampung. Tutur Pak Bima, beralibi. Jangan pernah berani menginjakan kaki lagi di rumah. Dan Adam akan meminta ibu untuk segera bercerai dari ayah, sentak Adam. Lalu menarik tangan Sylvia, untuk mengantarkannya pulang. Rasa lapar di perut Adam sudah hilang, dengan kejadian ini. Kak, maaf. Ucap Sylvia, saat sudah sampai di apartemennya lagi. Sedari tadi, selama di perjalanan mengantarkan dirinya, tak ada satu patah kata pun yang keluar dari mulut Adam, bahkan Sylvia menjadi takut melihat raut wajah Adam yang sekarang ini. Aku kecewa padamu. Ucap Adam, yang baru menyahuti ucapan Sylvia. Lalu keluar dari apartemen Sylvia. Kak, tunggu. Dengar dulu penjelasanku, aku mohon. Ucap Sylvia, berlari menyusul Adam, sampai Adam masuk ke dalam lift, dan Sylvia hanya bisa menangis,
merasa menyesal dan bersalah. Apa kau sudah puas? Ucap Pak Bima, duduk tertunduk lesu, di hadapan Selin. Yang terlihat syok dan hanya diam sedari tadi. 27. Untung saja Adam tak melakukan kekerasan pada Selin. Om, ini pasti gara-gara gadis itu. Om tenang saja, aku akan mengurusnya, dan memberi dia pelajaran, ucap Selin, yang masih tak sadar diri. Dan tidak tahu jika kekayaan Pak Bima berasal dari keluarga istrinya. Aku sudah bilang jangan menggangguku lagi, aku sudah hancur sekarang, dan aku ingin bertaubat, kembali pada istriku lagi. Ucap Pak Bima, sampai meneteskan air matanya. Merasa menyesal dengan perbuatannya sendiri. Adam akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. 28. Setelah kepergian Adam, Sylvia menangis pilu di kamarnya. Menatap ruangan kamar itu yang tadi begitu membuat kedua insan itu bahagia dan dimabuk cinta. Aku tahu aku salah, tapi... gumam Sylvia, karena tindakan yang dia lakukan untuk tak memberitahukan Adam dan ibunya. Semata-mata karena menjaga perasaan mereka. Sylvia juga sebenarnya sudah berniat untuk membicarakan hal itu pada Adam, hanya saja dia menunggu waktu yang tepat. Hicks. Jangan tinggalkan aku benar-benar mencintaimu. Ucap Sylvia, menatap layar handphonenya, yang terus mencoba menghubungi Adam. Tapi Adam sama sekali tak meresponnya. Terakhir Adam mekrejek panggilan teleponnya lalu menonaktifkan handphonenya. Sylvia pun semakin terisak menangis dengan penuh rasa sesal. Kenapa kamu tega sekali, menyembunyikan hal sebesar ini padaku? Kenapa? Monolog Adam, yang sedang menyetir mobilnya untuk pulang ke rumahnya. Adam akan mengadukan perbuatan ayahnya pada ibunya. Mas, kamu kenapa? Tanya Bu Yanti, yang terkejut melihat suaminya pulang dalam keadaan babak belur. Maafkan aku. Ucap Pak Bima, yang langsung bersujud di kaki Bu Yanti. Membuat Bu Yanti menatapnya bingung. Aku salah, aku hilaf. Aku mohon maafkan aku. Mohon Pak Bima. Kesalahan apa yang sudah kamu lakukan Mas? Tanya Bu Yanti, yang mengira suaminya meminta maaf karena masalah perusahaannya. Aku. Brengsek. Rupanya kau masih berani pulang ke rumah ini. Adam langsung menghadang ayahnya lagi. Kala melihat Pak Bima sudah berada lebih dulu di rumah itu. Adam. Bu Yanti, menahan Adam, yang akan menghajar ayahnya. Lepas Bu, dia tidak pantas pulang ke rumah ini lagi. Ucap Adam, yang masih menggebu-gebu dan marah. Sebenarnya ada apa ini? Tanya Bu Yanti, yang tadi belum sempat mendapat jawaban dari suaminya. Dia, tunjuk Adam pada Pak Bima. Laki-laki yang selama ini ibu hormati di rumah ini, adalah seorang pengkhianat. Dia, sudah mengkhianati ibu di belakang dengan wanita murahan. Lanjut Adam, yang penuh dengan emosi. Bu Yanti pun akhirnya paham, kenapa suaminya pulang dalam keadaan babak belur, dan Adam yang sampai menghajarnya. Rupanya kali ini anaknya sendirilah yang sudah memergokinya langsung. Maaf, aku mohon ampuni aku janji akan menebus semua kesalahanku pada kalian. Mohon Pak Bima, yang benar-benar menyesali perbuatannya. 29. Sementara Bu Yanti terdiam mematung, dengan air matanya yang sudah mengalir deras. Ini kedua kalinya Pak Bima menyakiti hatinya, dengan sebuah pengkhianat. Maaf Mas, kali ini aku tidak bisa lagi memberimu kesempatan. Ucap Bu Yanti, yang hatinya sudah begitu teramat sakit. Jadi ini bukan pertama kalinya ayah mengkhianati ibu. Kenapa ibu tidak pernah bilang pada Adam Bu? Tanya Adam, yang tak menyangka, jika kelakuan bejat ayahnya itu bukan kali pertamanya. Aku mohon, beri aku kesempatan satu kali lagi. Mohon Pak Bima, dengan menangis terseduh-seduh di bawah kaki Bu Yanti. Dan Yanti hanya terdiam saja, tanpa melihat ke bawah. Bu Yanti takut tak bisa menahan rasa ibanya. Kalau ibu memaafkannya, Adam akan pergi selamanya dari rumah ini. Ancam Adam, yang tak bisa mentolerir kesalahan ayahnya itu. Maaf Mas,
Kali ini aku tidak bisa memberimu kesempatan lagi. Pergilah Mas, pergilah ke dengan selingkuhanmu itu. Dia bisa lebih membuatmu bahagia, daripada aku dan Adam, ucap Bu Yanti, tanpa sedikit pun melirik pada Pak Bima. Setelah mendapat penolakan dan diusir oleh anak istrinya, Pak Bima pun pergi dengan hanya membawa mobil yang dia kendarai tadi. Mungkin untuk saat ini Pak Bima masih bisa tidur di apartemennya, karena Bu Yanti dan Adam masih belum mengurus hal itu. Untungnya semua aset masih atas nama Bu Yanti dan ayahnya. Aku menyesal, aku memang laki-laki bodoh, yang tidak tahu diri. Ucap Pak Bima mengumpati dirinya sendiri. Dan menangis di dalam apartemennya. Pak Bima tidak tahu lagi apa yang harus dia lakukan sekarang. Karena kali ini anaknya sendirilah yang jadi lawannya. Pagi ini hanya ada Adam dan ibunya saja di meja makan itu, terlihat sekali kesedihan di wajah Bu Yanti, tapi tidak dengan Adam. Raut wajah Adam masih nampak memendam emosi pada ayahnya, dan rasa kecewa pada Sylvia. Bu, Adanem sudah memutuskan. Adam akan melanjutkan kuliah ke luar negeri. Ucap Adam, yang berpikir untuk menjadi pemimpin di perusahaannya nanti, menggantikan ayahnya, dia harus mempunyai ilmu yang banyak tentang bisnis. Apapun keputusanmu, ibu akan mendukungnya. Tapi bagaimana dengan Sylvia, apa dia? Bu Adam, berangkat dulu. Setelah Adam, saat ibunya membahas tentang Sylvia. Sylvia. Panggil Sinta, yang melihat Sylvia berjalan dengan cepat akan keluar dari gerbang kampusnya. Sylvia pun menghentikan langkahnya dan menoleh ke belakang. Sinta pun langsung menghampirinya. Mau kemana? Buru-buru sekali, aku antar yuk. Tawar Sinta, yang sudah menyelesaikan kelasnya hari ini. Tidak usah Kak, Sylvie mau. Kemana? Kenapa kantong matamu sembab sekali? Kamu abis nangis. Apa ada masalah? Tanya Sinta, yang biasanya melihat Sylvia selalu ceria dan full senyum semenjak berpacaran dengan Adam. Tidak apa-apa Kak, Sylvie tadi malam bergadang mengerjakan tugas, jadinya kurang tidur. Sahut Sylvia yang berbohong. 30. Kak Sylvie duluan ya, mau ke tempat teman, untuk mengerjakan tugas bersama. Pamit Sylvia, lalu Sinta pun mengangguk, tak memaksanya untuk ikut bersamanya. Sinta tahu jika Sylvia sedang sibuk-sibuknya, karena dia juga sebentar lagi akan wisuda. Setelah tadi Sylvia mencari Adam di kampusnya, dan tak menemukannya. Sylvia pun nekat untuk menemui Adam ke rumahnya langsung. Sylvia akan menjelaskan semuanya pada Adam. Dan berharap Adam akan mengerti dan memaafkannya. Sylvia. Ucap Bu Yanti, yang melihat tamu yang datang itu adalah Sylvia, kekasih anaknya. Ayo masuk. Ajak Bu Yanti, yang sebenarnya sedang kurang sehat. Setelah menghadapi masalah besar tadi malam. Tidak usah Tante, Sylvia kemari hanya ingin bertemu dengan Kak Adam sebentar saja. Ucap Sylvia yang ragu, dan takut juga pada Bu Yanti. Jika Bu Yanti tahu Sylvia menyembunyikan rahasianya Pak Bima. Adam sudah dari pagi pergi dari rumah, berangkat ke kampus. Memangnya kalian tidak bertemu di sana? Tanya Bu Yanti yang tidak mengetahui apa-apa, jika saat ini hubungan Adam dan Sylvia tengah retak. Dan mungkin akan karam. Setelah mendengar ucapan Bu Yanti, Sylvia pun memilih langsung pergi, untuk mencari Adam ke tempat teman dekatnya. Mas, kapan kita ke rumah Mami? Bukankah kemarin Mami sudah pulang, pasti Mami menunggu kedatangan kita. Ucap Kirei, sebelum Sam berangkat ke kantor. Besok saja ya, aku dan Roy hari ini sedang sibuk sekali. Dan hari ini memungkinkan kita pulang malam. Jawab Sam, yang jujur. Karena sekarang perusahaannya semakin maju pesat. Dan setiap harinya banyak para pengusaha dalam negeri ataupun luar negeri yang membuat janji temu dengannya. Kirei pun mengangguk sambil tersenyum, lalu mencium tangan suaminya. Jangan lupa nanti malam masak, karena aku akan tetap makan di rumah. Ucap Sam, setelah menciumi wajah istrinya. Nih mau kemana? Tanya Pak Reza, yang melihat Bu Nisa, mengemasi barang-barangnya ke dalam koper.
Istana megah yang tak pantas untuk perempuan cacat sepertimu. Hoik, Huk, Hoek. 31. Setelah sarapan Pak Reza langsung pergi ke taman rumahnya, untuk melihat pohon buah-buahan yang dia tanam. Saat sudah kembali masuk ke rumah, dan ke kamarnya, penglihatan Pak Reza dikejutkan dengan pemandangan Bu Nisa yang sedang mengemasi barang-barangnya ke dalam koper. "Nih mau kemana?" tanya Pak Reza, yang bingung melihatnya. "Mami mau pergi ke rumahnya Sam, Mami tidak bisa jika harus berpisah dengan ketiga cucu kita pi," jawab Bu Nisa, yang membuat Pak Reza geleng-geleng kepala. Pak Reza pikir istrinya itu sudah sadar, dan menerima keputusan Sam. Tapi ternyata masih sama saja. "Papi kalau sayang sama cucu-cucu kita ayo ikut," ajak Bu Nisa. Papi mengizinkan Mami untuk berkunjung dan menginap di sana, tapi tidak untuk pindah ke sana, ucap Pak Reza, karena melihat barang bawaan Bu Nisa yang sampai 2 koper. "Terserah Papi, Mami hanya ingin menghabiskan masa tua Mami dengan cucu-cucu kita," sahut Bu Nisa, yang tak mendengar ucapan Pak Reza. Lalu keluar dari kamarnya, dengan membawa kedua kopernya. Dokter Cynthia yang tahu Bu Nisa sudah pulang pun, memutuskan untuk berkunjung ke rumah Bu Nisa, dengan dalih menjenguk Bu Nisa. Dokter Cynthia sampai membeli kue dari bakery ternama untuk Bu Nisa. Tapi baru saja mobilnya sampai di gerbang rumah Bu Nisa, Dokter Cynthia melihat mobil Bu Nisa keluar. "Mau kemana Bu Nisa pagi-pagi seperti ini?" tanyanya dalam hati, lalu mengikuti mobil Bu Nisa. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 20 menit, sampailah mobil Bu Nisa di rumah Kirei dan Sam. Dan mobil Dokter Cynthia berada di belakangnya dengan jarak beberapa meter. "Mami," ucap Kirei, sambil tersenyum. Karena Kirei sedang di depan membantu Mbok Sumi menyiram tanaman. Kirei sudah tahu jika maminya akan ke sana, dari papinya. "Istana megah yang tak pantas untuk perempuan cacat sepertimu," ucap Dokter Cynthia, yang baru mengetahui, jika ternyata Sam dan Kirei sekarang sudah pisah rumah dengan Bu Nisa. Dokter Cynthia pun dibuat semakin panas, melihat penampakan rumah megah yang dipersembahkan Sam untuk Kirei. Hoik, Huk, Hoek. Tiba-tiba saja Dokter Cynthia merasa mual, dan memuntahkan sedikit cairan dari mulutnya. "Aku harus sarapan dulu, pasti asam langsungku naik, gara-gara melihat perempuan kampungan itu," ucapnya, lalu pergi mencari tempat makan. Setidaknya tidak sia-sia dia mengikuti Bu Nisa, karena sekarang Dokter Cynthia tahu alamat rumah baru Sam dan Kirei. "Mereka sedang di kamarnya Mi," ucap Kirei lalu membawa maminya ke kamar baby triplet. "Udah kayak orang pindahan saja nenek baby triplet," gumam Mbok Sumi, membawa koper Bu Nisa ke kamar. "Ya. 32. Sayang Gema." Bu Nisa langsung heboh saat masuk ke kamar baby triplet, di mana Ken dan Semi sudah selesai dimandikan. Karena tadi baby triplet dibawa keluar menemani mominya menyiram tanaman. Baby Kim sedang dimandikan oleh Sus Laras Bu, ucap Sus Susan, saat Bu Nisa menanyakan si Princess Kim. Kirei hanya tersenyum saja, melihat maminya yang sedang melepas rindu pada baby triplet. Saat Sus Laras sudah keluar dari toilet dan membawa baby Kim, Bu Nisa langsung mengambil alihnya. "Biar saya saja yang memakaikannya baju," ucap Bu Nisa, yang memulai ritualnya memakaikan skincare khusus bayi pada baby Kim. "Apa ini?" tanya Bu Nisa, menatap Sus Laras dan Kirei. "Kenapa Mi?" tanya Kirei, yang langsung mendekati maminya. "Kenapa lengan Kim ada bintik merah seperti ini?" tanya Bu Nisa, yang terlihat marah. "Itu Bu, sepertinya tadi baby Kim digigit nyamuk saat keluar," sahut Sus Laras, yang terlihat panik dan ketakutan. "Tidak apa-apa Mi, nanti pakaikan lotionnya saja," ucap Kirei yang santai, dan tak ingin memperbesar masalah itu. "Jangan karena sekarang mereka ada susternya, kamu jadi tidak terlalu memperhatikan mereka," ucap Bu Nisa. Kirei hanya diam saja, baru saja Bu Nisa menginjakkan kaki di rumah itu, Kirei sudah kena semprotnya. "Maaf Bu, ini salah saya,"
Ucap Sus Laras. Setelah sarapan 1 porsi bubur, Dokter Cynthia pun langsung berangkat ke rumah sakit. Untuk mengisi jam prakteknya hari ini. Baguslah. Gumam Dokter Cynthia, saat sudah sampai di rumah sakit, dan bertemu dengan Dokter Arnold. Tapi kali ini Dokter Arnold terlihat acuh padanya, jangankan mengejarnya, menyapanya saja tidak. Apa Bella masih belum masuk? Tanya Dokter Arnold, pada Suster Rani. Yang menggantikan Bella, sudah 2 hari ini. Bella izin tidak masuk karena sakit. Belum dok, jawab Sus Rani. Dan entah mengapa Dokter Arnold menjadi sedikit mengkhawatirkan Bella, apalagi Dokter Arnold sudah mengetahui jika Bella tinggal di kota ini seorang diri. Dok, apa Anda sedang sakit? Tanya asisten Dokter Cynthia, yang melihat Dokter Cynthia sedikit pucat. Dan sebentar-bentar ke toilet. Karena rasa mualnya. Sepertinya aku sedang masuk angin nah. Jawab Dokter Cynthia, yang merasa sekarang kepalanya pusing. Juga, untung saja pasiennya hari ini tidak banyak. Setelah menyelesaikan prakteknya, Dokter Cynthia pun memilih untuk langsung pulang. Sial, kenapa rasa mualnya tidak hilang-hilang? Monolognya, setelah sampai di apartemennya. Dan sudah meminum obat, yang biasa dia minum jika asam lambungnya kambuh. Dokter Cynthia sudah pulang dok. Sahut Lena asisten yang menemani Dokter Cynthia tadi. 33. Pulang. Apa dia lupa, jika hari ini dia ada jadwal visit pada pasiennya sedang dirawat inap juga. Ucap Dokter Gunawan rekan sejawatnya. Yang sama-sama berprofesi sebagai dokter spesialis anak. Sepertinya dia sedang kurang sehat juga dok, sejak tadi saya perhatikan dia bolak-balik ke toilet muntah. Tutur Lena. DGG. Muntah. Gumam Dokter Arnold yang tak sengaja mendengar percakapan itu. Kirei yang sedang sibuk di dapur memasak dan menata masakannya ke atas meja. Dikejutkan oleh kecupan suaminya di pipi kanannya. Mas. Sentak Kirei, yang terkejut. Wangi sekali. Perutku langsung lapar. Goda Sam, yang belum tahu jika maminya sekarang ada di rumah. Ya, banyak sekali masakmu malam ini. Tanya Sam, yang masih mengganggu Kirei. Karena sekarang sedang ada mami. Jawab Kirei, sambil tersenyum. Sementara Sam malah terlihat kaget. Sejak kapan mami ke sini? Papi juga. Tanya Sam, dan Kirei Talk menjawabnya. Kirei hanya tertawa kecil saja, melihat suaminya yang terlihat aneh. Saat tahu maminya datang, Sam pun langsung menuju kamar maminya dan, apa-apaan ini? Gumam Sam, yang melihat 2 koper besar milik Bu Nisa, tapi Bu Nisa tidak ada di kamar. Itu. Sam pun keluar dari kamar itu, menuju kamar baby triplet. Karena sudah pasti jika maminya sedang di kamar baby triplet. Sam. Sapa Bu Nisa, yang sedang bermain dengan baby triplet. Bu Nisa melarang Sam untuk masuk, sebelum Sam membersihkan dirinya dulu. Sementara Sus Susan dan Sus Laras sejak tadi mereka hanya berdiam diri saja. Karena semua tugas mereka diambil oleh Bu Nisa. Gema akan membawa kalian pulang lagi, karena kalian lebih aman dan nyaman di rumah Gema. Ucap Bu Nisa, sambil menciumi ketiga cucunya itu. Membuat Sus Susan dan Laras hanya saling pandang saja sejak tadi, mendengar ucapan si nenek posesif itu. Ekem. Mami mau menginap berapa lama? Sampai membawa 2 koper besar begitu. Tanya Sam, saat mereka sedang makan malam. Mami akan tinggal di sini, selama cucu-cucu Mami di sini. Jawab Bu Nisa, yang membuat Sanem menghentikan kunyahan di mulutnya. Nih. Sentak Sam. Kenapa? Kamu keberatan Sam, jika Mami tinggal di sini? Sahut Bu Nisa. Mas, sudah. Kita sekarang sedang makan. Ucap Kirei, yang tak ingin ada lagi berdebat di antara mereka. Setelah selesai makan malam Bu Nisa kembali lagi ke kamar baby triplet. Dan tidur bersama baby triplet. Aku tidak keberatan Mami menginap di sini. Tapi aku tidak setuju, jika Mami pindah ke sini. Ucap Sam. 34. Berbicara pada Kirei, setelah mereka di kamarnya.
Mas, kita bicarakan itu nanti. Lagi pula Mami baru juga datang ke rumah ini. Sahut Kirei, yang menjadi dilema. Karena sifat dirinya bertolak belakang dengan suaminya. Kirei cenderung tak tegaan dan mudah luluh. 35. Setelah seharian tadi Sylvia mencari Adam, dan tak menemukannya. Akhirnya Sylvia pun memutuskan untuk pulang ke apartemennya. Dan malam ini dia masih terus mencoba menghubungi Adam via telepon dan pesan. Tapi sayang Adam tak meresponnya sama sekali. Kenapa orang yang kucintai, selalu mencampakkanku? Apa aku memang tidak pantas dicintai, dan memiliki? Gumam Sylvia, yang meneteskan air matanya lagi. Dia merasa nasib percintaannya begitu malang, tidak seperti kakak iparnya dan Kirei, yang beruntung dicintai secara ugal-ugalan oleh laki-laki yang bisa bilang sempurna. Sementara Adam saat ini sedang menjaga ibunya di rumah sakit. Karena kondisi ibunya yang drop tadi sore. Dan mengharuskannya dirawat inap. Bu, jangan memikirkan ayah lagi. Ucap Adam, yang duduk di samping ranjang ibunya. Dan melihat ibunya terbaring lemah sekarang. Rasa kecewa Adam pada Sylvia pun semakin dalam, karena Adam berpikir, jika Sylvia memberitahukannya lebih awal, mungkin rasa sakit dia dan ibunya tidak akan sedalam ini. Dam, tadi siang ada Sylvia ke rumah dia. Jangan bahas yang tidak penting Bu, sekarang ibu istirahat saja. Sela Adam, yang lagi-lagi menghindari pembahasan tentang Sylvia dengan ibunya. Jika ibu tahu, ibu pasti akan kecewa juga. Gumam Adam dalam hatinya. Setelah ibunya terlelap, Adam duduk di sofa, dan membuka handphonenya. Di mana banyak sekali panggilan tak terjawab dan pesan masuk dari Sylvia. Kesalahanmu cukup fatal, gumam Adam, yang sampai saat ini menganggap Sylvia turut bersalah, dan belum bisa memaafkannya. Nih, biar Ray saja. Mami istirahat saja, Mami kan baru juga sembuh dari sakit. Ucap Kirei, yang melihat Bu Nisa sudah berkutat di dapur pagi ini. Tidak apa-apa, Mami kangen juga masak untuk Sam. Jawab Bu Nisa. Lalu Kirei pun membantu maminya memasak, sementara Mbok Sumi dia sedang membersihkan ruangan di rumah itu. Papi kapan kesini Mi? Tanya Kirei, karena Pak Reza belum menyusul Bu Nisa ke rumah barunya. Mungkin hari ini. Jawab Bu Nisa. Setelah selesai memasak dan menatanya di meja makan. Bu Nisa pun duduk sejenak di sana. Mami kurang suka dengan sus laras. Ucap Bu Nisa, lalu Kirei pun duduk di dekatnya. Memangnya kenapa Mi? Tanya Kirei, karena selama ini Kirei melihat kedua suster itu baik-baik saja. Dan tidak ada masalah. Sus laras lebih dominan mengurus Kim saja, dan Mami memergoki dia memfoto Kim dengan handphonenya. Tutur Bu Nisa, yang membuat Kirei terkejut. Mami yakin jika Sus laras memfoto Kim? Tanya Kirei, memastikan lagi. Karena itu termasuk larangan. 36. Pada aturannya. Mami sudah menegurnya kemarin, nanti Mami mau bilang juga pada Sam. Jawab Bu Nisa. Mi, sebaiknya jangan dulu bilang pada Mas Sam, Mami kan tahu Mas Sam seperti apa, biar nanti Ray saja yang bicara langsung dengan Sus laras. Ucap Kirei, yang tak mau langsung mengultimatum seseorang. Mas ini bekalnya, sekalian titip untuk Tuan Roy juga dari Mami. Ucap Kirei yang sudah menyiapkan 2 bekal untuk suaminya dan Roy. Sahut Sam, lalu keluar dengan diantar sampai depan oleh Kirei. Setelah mobil suaminya pergi, Kirei langsung kembali ke kamar baby triplet. Untuk menanyakan perihal Sus laras yang tadi diadukan oleh maminya. Sus laras, saya ingin kita berbicara berdua saja. Ucap Kirei, lalu Sus laras pun mengikuti Kirei ke ruang tengah. Apa benar Sus laras sudah memfoto Kim? Tanya Kirei, yang langsung to the point sementara Sus laras langsung terlihat panik dan gugup. Dengan wajahnya yang menunduk. Maaf non saya tidak bermaksud lancang. Saya hanya gemas saja pada baby Kim. Sumpah non saya tidak bermaksud apa-apa, saya janji tidak akan mengulanginya lagi. Mohon Sus laras, yang langsung bersimpuh di kaki Kirei,
yang sedang duduk di sofa. "Sus, jangan seperti ini. Bangun," ucap Kirei, yang malah menjadi tak enak hati, melihat orang yang lebih tua darinya, bersimpuh di kakinya. "Saya mohon non jangan pecat saya butuh pekerjaan ini. Dan saya sudah merasa sayang sekali dengan baby triplet." Mohon Sus laras lagi, sambil menangis. Membuat Kirei tak tega melihatnya. "Saya kasih kesempatan untuk Sus laras, tapi tolong jangan diulangi lagi. Karena jika Mami mengadukan ini pada Mas Sam, Sus laras pasti tahu konsekuensinya," sahut Kirei. "Iya non, saya janji saya tidak akan mengulanginya lagi," ucap Sus laras, yang tersenyum senang, dan berterima kasih pada Kirei. "Dan saya minta, mulai sekarang Sus laras lebih fokus pada Ken atau Semi saja," ucap Kirei, dan Sus laras langsung mengangguk dan berjanji akan mematuhinya. Sus laras pun kembali lagi ke kamar baby triplet. "Padahal nanti malam aku berencana ke rumah Mami dengan Sinta," ucap Roy, setelah mendengar keluhan dari Sam, jika maminya sedang mengungsi ke rumahnya. "Coba kau bujuk saja Roy, atau gantian sekarang kau yang tinggal di rumah Mami," sahut Sam, yang takut maminya itu berulah lagi, dan mengganggu ketentraman rumah tangganya. "Aku sih oke-oke saja Sam, tapi Sinta mana mau, apalagi dia tidak bisa dipaksa orangnya," ucap Roy, sambil tertawa. Melihat Sam yang baru saja kemarin sudah sumringah dan tenang. Satu-satu cara yang bisa membuat Mami kembali ke kandangnya lagi, "Yah papi," lanjut Roy, lalu keluar dari ruangan Sam. "Kak Rizal tunggu." Sylvia mengejar Rizal yang akan ke parkiran motor di kampusnya. Vi ada apa?" tanya Rizal, teman dekat Adam, yang dulu pernah naksir Sylvia, saat Sylvia baru masuk ke kampus itu. "Apa Kak Adam hari ini tidak masuk?" "Kak Rizal tahu di mana Kak Adam sekarang?" tanya Sylvia, karena lagi-lagi dia tak menemukan Adam di kampus. 37. "Adam memang hari ini tidak masuk, mungkin tidak penting juga masuk, besok dia wisuda," jawab Rizal, yang sudah mengetahui jika Adam dan Sylvia berpacaran. Semenjak itu Rizal tak berani lagi mendekati Sylvia, karena menghargai Adam. "Hei, kenapa bengong? Paling dia di rumahnya," lanjut Rizal, yang melihat Sylvia malah bengong seperti orang linglung. "Mau ku antar?" tawar Rizal. "Oh tidak Kak, terima kasih. Aku naik taksi saja," sahut Sylvia, lalu berjalan ke trotoar depan kampusnya, untuk menunggu taksi lewat. Kak Adamnya ada?" tanya Sylvia, yang mendatangi rumah Adam lagi. "Dan Adam sedang di rumah sakit non, ibu kemarin drop lagi," jawab Biwati yang bekerja di rumah Bu Yanti. Biwati pun memberitahukan nama rumah sakit tempat Bu Yanti dirawat. Sylvia pun langsung bergegas ke sana. Dan tak berselang lama dari Sylvia, Pak Bima juga pulang ke rumahnya lagi. "Apa?" Pak Bima yang terkejut mendengar istrinya dilarikan ke rumah sakit, dari Biwati. Pak Bima pun langsung menuju ke sana, dengan perasaan cemas dan bersalah. "Kak, mau apa kamu ke sini?" Adam langsung menarik tangan Sylvia, dan membawanya keluar lagi dari ruangan ibunya yang sedang tertidur. "Aku mau minta maaf," ucap Sylvia, yang langsung menangis, dan memeluk Adam. Betapa rapuhnya dia saat ini tanpa Adam. Laki-laki yang sudah mencuri perhatiannya saat pertama kali bertemu. Dan Sylvia begitu mencintai Adam. Sampai-sampai apapun dia berikan pada Adam. Termasuk dirinya yang sudah beberapa kali dinikmati oleh Adam. "Aku tahu aku salah, tapi aku melakukan itu karena, dan kesalahanmu sangat fatal. Kamu ikut menyembunyikan kebusukan ayahku. Dan lihat, sekarang kondisi ibuku, ini semua karena..." Adam tak melanjutkan ucapannya lagi. Dia memalingkan wajahnya dari Sylvia yang sedang menangis di hadapannya. "Pergilah," ucap Adam, dengan memejamkan matanya. Dan Sylvia masih berdiri di hadapannya, tak beranjak sedikit pun. Adam pun memilih kembali masuk ke ruangan ibunya lagi, meninggalkan Sylvia di luar sana.
Aku masih kecewa padamu. Gumam Adam, di balik pintu itu. Sementara Sylvia berjalan dengan langkah gontai, dan pandangannya yang kosong, pergi dari sana. Sampai dia tidak menyadari jika dirinya berpapasan dengan Pak Bima. Keluar, dan segera tinggalkan rumah ini. 38. Ras, jangan macam-macam lagi kamu sekarang, aku takut. Masih mending kalau hanya dipecat, bagaimana kalau Tuan Sam menghukum kamu juga? Ucap Sus Susan, menasehati Sus Laras, agar tidak melanggar peraturan yang sudah dibuat oleh Sam dan Kirei. Iya Mbak, aku kapok. Aku tidak akan mengulanginya lagi. Sahut Sus Laras. Tanpa Sus Susan tahu, jika sebenarnya Sus Laras sudah sering memvideokan dan memfoto Kim di handphone. Ya, tok, 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 nih. Panggil Kirei, di luar pintu kamar mamihnya. Ceklek, Bu Nisa, membuka pintu kamarnya. Tadi papi menelpon Rei, katanya mami. Tidak mengangkat panggilan telepon dari papi. Tanya Kirei, menyampaikan pesan dari papihnya. Abisnya mami kesal, baru saja semalam mami di sini, papi sudah minta mami untuk pulang. Mami suruh ke sini nanti-nanti terus. Apa dia tidak kangen sama cucu-cucunya? Cerocos Bu Nisa, yang ternyata sedang marah pada Pak Reza. Kirei tertawa kecil, melihat maminya sedang mengomel seperti itu. Mungkin papi tidak bisa berjauhan dari mami. Canda Kirei. Biar saja, paling besok papi nyusul mami ke sini. Sahut Bu Nisa, yang tak ingin pergi dari rumah Sam dan Kirei. Sebelum dia berhasil membawa baby triplet kembali ke rumahnya lagi. Ya sudah, Rei ke kamar baby triplet dulu Yami. Mau menyusui mereka. Pamit Kirei, yang full mengasihi baby triplet dari pagi sampai sore, kecuali malam. Makanya tak heran, jika ketiga bayi itu makin gemoy. Ceklek. Kirei membuka pintu kamar baby triplet, dan benar saja baby Semi sudah rewel kelaparan. Dan sedang digendong oleh Sus Laras. Sudah lapar ya nak. Ayo mimi dulu. Ucap Kirei yang langsung mengambil baby Semi, untuk dia susui terlebih dulu. Karena baby Ken dan Kim masih anteng. Semenjak ditegur oleh Kirei, Sus Laras sepertinya menjadi segan dan malu pada Kirei. Sedari tadi dia diam saja dan menunduk. Sus, tidak perlu seperti itu. Biasa saja seperti biasanya. Yang penting Sus Laras paham dan tidak mengulanginya lagi. Ucap Kirei, yang justru kasihan melihatnya. Padahal tadi Kirei menegur Sus Laras dengan baik-baik dan nada bicara yang normal. Benar-benar berhati seperti malaikat. Gumam Sus Susan, mendengar ucapan Kirei. Bahkan selama dia bekerja dengan Kirei, Sus Susan belum pernah melihat Kirei marah-marah. Dam, kamu dari mana? Tadi ada siapa? Tanya Bu Yanti, yang melihat Adam baru masuk ke dalam ruangannya lagi. Bu Yanti juga tadi seperti mendengar Adam sedang berbicara dengan seseorang. Tidak ada siapa-siapa Bu, tadi Adam keluar sebentar untuk membeli makan, tapi tidak jadi. Bohong Adanem. Dan, ceklek, Pak Bima membuka pintu ruangan itu, lalu masuk ke dalam. 39. Mau apa ayah ke sini? Apa belum puas ayah menyakiti ibu? Sentak Adam, yang begitu benci pada ayahnya. Semenjak mengetahui kebusukan ayahnya itu. Dam, ayah mohon maafkan ayah. Ayah kesini karena khawatir pada ibumu. Inkan ayah di sini, untuk merawat ibumu. Mohon Pak Bima. Bu Yanti meneteskan air mata melihat suaminya seperti itu. Karena di lubuk hatinya yang paling dalam, Bu Yanti masih mencintai dan menyayangi suaminya itu. Yanti, aku mohon. Ampuni aku menyesal. Aku akan melakukan apapun yang kamu mau, agar kalian mau memaafkanku. Mohon Pak Bima lagi, berdiri di samping ranjang Bu Yanti. Pergi Mas, aku tidak ingin melihat kamu lagi, aku ingin tenang. Jawab Bu Yanti, yang tak memberikan kesempatan Pak Bima. Silahkan ayah pergi sekarang juga. Dan jangan menemui kita lagi. Setelah ibu sehat, Adam akan mengurus perceraian kalian. DGG. Dam,
Jangan bicara yang tidak-tidak kamu. Sampai kapanpun ayah dan ibumu tidak akan pernah bercerai. Sentak Pak Bima, yang tidak terima dengan ucapan Adam. Dan Adam tidak akan membiarkan ayah menyakiti ibu lagi. Sahut Adam, yang tidak yakin jika ayahnya itu bisa berubah. Ayah janji Dam, ayah tidak mengulanginya lagi, dan untuk luang perusahaan yang sudah ayah pakai, kamu masih bisa mengambil rumah itu, karena ayah membelinya atas nama ayah sendiri. Sertifikatnya ada di brankas ruangan kerja ayah di rumah. Tutur Pak Bima, yang meminta Adam untuk mengambil lagi rumah yang saat ini ditempati oleh Selin. Yanti, pergi Mas. Usir Bu Yanti. Lalu Pak Bima pun keluar dari ruangan Bu Yanti. Dan dia sudah tidak bisa lagi pulang ke rumah Bu Yanti. Keesokan harinya, Adam membuka brankas di ruang kerja ayahnya itu. Dan mengambil sertifikat rumah yang saat ini masih ditempati Selin. Adam langsung pergi, untuk mengusir Selin dari rumah itu. Keluar, dan segera tinggalkan rumah ini. Ucap Adam dengan nada suaranya yang keras. Membuat Selin, yang sedang duduk sarapan sampai terlonjak kaget. Melihat kedatangan Adam. Ini rumahku, kau tidak berhak mengusirku dari rumahku sendiri. Dan sebaiknya kau yang keluar dari sini sekarang juga. Sebelumku. Ternyata selain murahan, kau juga sangat bodoh. Sela Adam, lalu memperlihatkan sertifikat atas nama kepemilikan rumah itu. Mata Selin langsung melotot melihatnya. Karena dia melupakan hal itu, saat Pak Bima memberinya rumah. Tidak, ini rumahku. Elak Selin, yang tak mau keluar dari rumah itu. Aku masih berbaik hati padamu dan ayahku, karena aku tak melaporkan perselingkuhan kalian pada pihak kepolisian. Jadi sebelum batas kesabaranku habis. Keluarlah dan pergi sekarang juga. Sentak Adam, menatap nyalang Selin. Selin yang ketakutan dengan ancaman Adam pun, langsung mengemasi barang-barangnya, dan memasukkannya ke dalam mobilnya. Masih beruntung, karena mobil itu dibeli atas namanya sendiri. Sehingga Selin tidak langsung menjadi gembel kembali. 40. Apa sakitnya parah? Sehingga dia masih belum masuk juga. Gumam Dr. Arnold, yang hari ini prakteknya didampingi oleh Susrani lagi. Apa kamu punya nomor handphonenya Belaran? Tanya Dr. Arnold sebelum memulai prakteknya. Tidak dok, Wulan yang punya tapi dia masuknya shift malam. Jawab Susrani. Lalu Dr. Arnold pun memulai prakteknya. Dan berniat setelah semua tugasnya selesai. Dia akan menjenguk Bella ke kosnya. Sam, apa Mami boleh mengajak baby triplet ke Singapura? Paling hanya 1 minggu saja, Sus Susan dan Sus Laras juga ikut dengan Mami. Jadi kamu dan Kirei tidak usah khawatir. Tutur Bu Nisa, yang sudah lama berencana ke Singapura. Untuk mengunjungi rumahnya yang di sana. Tidak, Sam tidak akan mengizinkan anak-anak Sam pergi tanpa Sam dan Kirei. Lagi pula Mami bisa pulang ke sana bersama Papi. Tolak Sam, yang menurutnya permintaan maminya itu tidak masuk akal. Kalian kan jadinya bisa berduaan, dan lebih fokus membuat adik, untuk mereka. Ucap Bu Nisa, sambil tersenyum manis. Jika membicarakan hal tambah cucu. Setelah menyelesaikan semua tugasnya di rumah sakit, jam 10 malam, Dr. Arnold langsung melajukan mobilnya menuju kosan Bella. Dan memarkir mobilnya di pinggir jalan. Karena kosan Bella masuk gang sempit, yang hanya bisa dilewati motor saja. Tok, tok, tok. Dr. Arnold mengetuk pintu kosan Bella, setelah tadi meminta izin pada penjaga kos di sana. Ceklek, Bella dengan wajah pucat dan lemas. Membuka pintu kosannya. Dok, ucap Bella lemah. Bella, 41. Setelah diusir oleh Adam, dari rumah yang diberikan ayahnya. Kini Selin tengah mencari tempat tinggal baru. Dan Selin terpaksa harus menjual perhiasan dan tas brandednya. Karena saldo di ATM-nya sudah ludes, dipakai foya-foya di klub. Aku tidak mau jadi gembel lagi, aku harus secepatnya mendapatkan pengganti si bandot tua itu. Ucap Selin,
yang sekarang tengah berada di apartemen sederhana Type Studio. Yang dia sewa dari hasil menjual perhiasan dan tas brandednya. Apa? Aku terima saja tawaran untuk bekerja sama dengannya. Gumam Selin, yang tak ada kapoknya, dan masih memikirkan balas dendamnya pada Kirei. Dok, ucap Bella lemah. Melihat ternyata Dr. Arnold lah yang berdiri di luar pintu kosannya. Bella yang kondisinya sudah lemah pun tiba-tiba saja tubuhnya ambruk. Bella. Dr. Arnold yang langsung berjongkok, dan menopang tubuh Bella. Dr. Arnold menepuk-nepuk pipi Bella. Saya tidak apa-apa dok. Ucap Bella, yang masih mengeluarkan suaranya, dengan matanya yang sudah sangat sayu. Tidak, kita ke rumah sakit sekarang. Ucap Dr. Arnold, yang tentu saja sebagai dokter dia tahu jika kondisi Bella memerlukan penanganan medis secepatnya. Jangan dok, saya sudah minum obat. Tolak Bella, yang merasa tidak enak hati. Dan tentunya memikirkan biaya. Jika sampai dia harus dirawat di rumah sakit.